Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kasih Rahayu bersama rekan saya Roslina Sekarsari dan Tia Fitria. Kami akan memaparkan satu jurnal mengenai elektroforesis yang berjudul Isolasi DNA kromosom Salmonella sp dan visualisasinya pada elektroforesis gel agarose. Pendahuluan, isolasi DNA merupakan salah satu teknik dasar dalam biologi molekuler yang dapat dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang kompleks mengenai informasi genetik yang dimiliki oleh suatu organisme. Penguasaan teknik-teknik dasar biologi molekuler seperti isolasi DNA maupun protein, elektroforesis, baik elektroforesis gel agarose, SDSPage atau sodium diodesil sulfat akrilamid gel elektroforesis, serta PCR atau polymerase chain reaction dapat menjadi modal dasar bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian demi meningkatkan kesejahteraan manusia. Polymerase chain reaction atau PCR dapat mendeteksi salmonella secara lebih spesifik dan sensitif berdasarkan materi genetik yang dimiliki oleh jenis salmonella target. DNA salmonella dapat diisolasi dari inokulum untuk kemudian diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer spesifik tertentu, sehingga sekuen DNA target itu dapat diketahui. Produk PCR itu merupakan hasil amplifikasi dari DNA Salmonella sp, kemudian dapat divisualisasikan dengan elektroforesis gel agarose. Visualisasi merupakan marker atau penanda tertentu, sehingga ukuran pita DNA yang terdeteksi itu dapat diketahui dan dapat digunakan sebagai pedoman apakah hasil isolasi DNA merupakan DNA target yang diinginkan. Kemudian ada alat dan bahan. Di sini untuk bahannya menggunakan Salmonella sp yang ditumbuhkan dalam medium Luria bertani atau LB dan digojok semalam pada suhu 37 derajat Celcius. Proteinase, buffer lysis, fenol, etanol 70%, buffer TBE, PCR mix, DNA marker, gel agarose, TBE, dan loading die. Kemudian untuk alatnya sendiri digunakan centrifuge, vortex, aparatus elektroforesis, shaker, UV illuminator, mikropipet, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama ada prosedur kerja untuk isolasi DNA Salmonella. Pertama-tama, 15 ml kultur disentrifus dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit. Kemudian supernatan dibuang dan ditambahkan 750 mikroliter buffer lysis pada pellet, kemudian di vortex. Lalu proteinase K ditambahkan sebanyak 10 mikroliter atau 10 mg per mililiter. Kemudian campuran tersebut digojok atau dihomogenkan selama 15 menit. Setelah campuran tadi terhomogen atau tercampur, langkah selanjutnya yaitu diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu setelah itu campuran tersebut disentrifus kembali dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit. Kemudian ditambahkan fenol sebanyak 700 sampai 750 mikroliter atau dengan perbandingan 1:1 dengan sampel. Kemudian digojok perlahan selama 15 menit dan disentrifus selama 10 menit pada kecepatan 12.000 rpm. Lapisan atas dipindahkan ke tabung Eppendorf 1,5 ml dan ditambahkan etanol dingin 96% dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. Kemudian larutan tadi dicampur perlahan hingga terbentuk benang-benang halus berwarna putih. Benang-benang DNA tersebut diambil dan dicuci dengan etanol 70%, kemudian disentrifus selama 10 menit. Supernatan dibuang dan
pellet dikeringkan. Pada pellet yang telah dikeringkan ditambahkan TE 200 mikroliter dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu prosedur kerja yang kedua, yaitu untuk amplifikasi DNA Salmonella sp dengan PCR. Pertama-tama yaitu kita siapkan terlebih dahulu mikrotub dengan ukuran 25 mikroliter untuk membuat PCR mix yang terdiri atas 10 kali buffer, DNTP, MG2+, dan juga Taq polimerase. Lalu kemudian ditambahkan 23 mikroliter DH2O. Nah, selanjutnya larutan itu didiamkan agar isinya terlarut sempurna. Kemudian langkah selanjutnya itu tambahkan 1 mikroliter sampel DNA Salmonella sp dari hasil isolasi dan 1 mikroliter primer box air, kemudian di vortex dan disentrifuge selama 1 detik. Lalu sampel yang telah disentrifuge itu kemudian diamplifikasi dengan repetitif PCR 30 siklus. Nah, selanjutnya produk PCR berupa DNA yang telah teramplifikasi kemudian divisualisasikan dengan elektroforesis. Lalu, prosedur kerja yang ketiga yaitu untuk visualisasi produk PCR dengan elektroforesis gel agarosa. Sebelum dilakukan proses elektroforesis, sampel DNA hasil PCR tadi diukur nilai optical density-nya terlebih dahulu dengan spektrofotometer. Gel agarosa disiapkan dengan konsentrasi 1%. Kemudian produk PCR sebanyak 10 mikroliter sampel DNA Salmonella sp ditambah dengan 4 mikroliter loading dye. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sumuran gel dan di-running dengan voltase 100 volt. Kemudian pita DNA yang terbentuk diamati di bawah sinar UV. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Sebelumnya, pada analisis DNA, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu isolasi DNA, kemudian amplifikasi DNA dengan PCR, dan running DNA hasil isolasi maupun amplifikasi tersebut dengan elektroforesis horizontal. Nah, di sini ada hasil tabel dari DNA Salmonella sp hasil isolasi. Yang selanjutnya itu nanti akan diukur nilai optical density-nya untuk mengetahui kualitas DNA tersebut. Nilai optical density yang baik untuk DNA hasil isolasi adalah antara 1,8 hingga 2,0. Jika optical density-nya bernilai lebih dari 2,0, maka DNA hasil isolasi tersebut masih terkontaminasi RNA. Sedangkan jika nilai optical density-nya kurang dari 1,8, maka dimungkinkan DNA hasil isolasi ini masih terkontaminasi oleh protein. Nah, kemudian kita bisa lihat ya pada tabel di sini menunjukkan hasil pengukuran optical density pada 5 sampel DNA Salmonella sp hasil isolasi. Yang dimana pada tabel ini menunjukkan bahwa DNA hasil isolasi memiliki nilai OD yang cukup baik, yaitu sekitar di 1,9. Nah, hasil tersebut tidak mengindikasikan adanya kontaminasi RNA maupun protein. Namun, hasil tersebut masih harus dikonfirmasi dengan elektroforesis horizontal setelah sampel DNA diamplifikasi dengan PCR. Nilai OD didapatkan dari nilai absorbansi sampel pada panjang gelombang 260 nanometer dibagi nilai absorbansi pada panjang gelombang 280 nanometer. Yang kedua yaitu amplifikasi DNA dengan PCR, yang dimana di sini dilakukan sebanyak 30 siklus dengan predenaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 4 menit. Kemudian dilanjut dengan denaturasi pada suhu 92 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian annealing pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 hingga 2 menit. Kemudian ekstensi atau elongasi pada suhu 68 derajat Celcius selama 8 menit. Dan yang terakhir ekstensi pada suhu 68 derajat Celcius selama 10 menit.
Selanjutnya yang ketiga ada running DNA hasil isolasi maupun amplifikasi dengan elektroforesis horizontal. Di sini ada visualisasi sampel DNA Salmonella sp hasil amplifikasi PCR pada gel agarosa 1% dengan marker DNA ladder. Nah, pada gambar hasil elektroforesis ini menunjukkan terbentuknya pita-pita DNA pada semua sampelnya. Namun, pada BS1 dan BS2, pita DNA yang terbentuk sedikit lebih tipis dibandingkan dengan sampel yang lainnya. Hal tersebut itu disebabkan oleh kecilnya kandungan DNA pada sampel BS1 dan BS2. Namun, secara keseluruhan, semua sampel DNA menunjukkan adanya pita-pita DNA yang terbentuk. Kemudian pita DNA yang paling jelas itu terpisah pada ukuran di atas 2000 base pair dan di ukuran 500 base pair. Ukuran segmen DNA masih cukup besar karena DNA belum dimurnikan. Pada sampel BS1 hingga 5 terbentuk pita DNA dengan ukuran lebih dari 2000 base pair. Sedangkan untuk pita DNA dengan ukuran 500 base pair tidak terbentuk pada BS1 dan pada BS2. Terbentuknya sangat tipis. Pita DNA yang berukuran 500 base pair terbentuk jelas pada BS3 hingga BS5. Maka dapat disimpulkan DNA Salmonella sp hasil isolasi dapat tervisualisasikan seluruhnya melalui elektroforesis gel agarosa. DNA yang didapatkan belum berupa DNA murni karena belum melalui tahap purifikasi DNA. DNA Salmonella sp hasil isolasi memiliki nilai official density atau OD cukup baik, yaitu berkisar di nilai 1,9 mikrogram per mililiter dan menunjukkan pada DNA hasil isolasi masih terdapat adanya kontaminasi RNA. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai isolasi DNA kromosom Salmonella sp dan visualisasinya pada elektroforesis gel agarosa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.